Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menemui di antara sahabat kita berkata, sulit sekali dalam Islam itu. Dalam Islam harus sholat, harus baca Quran, zakat, puasa, dan banyak ibadah lainnya. Dalam Islam kau susah, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi, nggak boleh minum. Kok susah sekali dalam Islam? Apabila kita menemukan orang seperti ini, maka katakanlah kepadanya, wahai saudaraku, sahabatku, kalau mau maksiat, silahkan saja maksiat. Mau berzina, silahkan. Mau merampok, silahkan. Mau berjudi, silahkan. Apapun kemaksiatan yang engkau lakukan, silahkan lakukan saja. Tapi ingat 5 syarat ini. Yang pertama, kalau engkau ingin maksiat, pastikan Allah tidak melihat dan tidak mengetahui kemaksiatanmu. Adakah tempat? Adakah waktu? Adakah kesempatan yang mana kita tidak dalam pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah Allah. Tidak malukah engkau kepada Allah di saat engkau bermaksiat? Yang kedua, kalau engkau ingin maksiat, maka pastikan engkau tidak bermaksiat menggunakan fasilitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dari ujung kaki dan kepalamu, seluruh yang apa ada di dalam dirimu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh begini, saudaraku yang dirahmati Allah. Ada seorang anak yatim mungkin yang sudah kehilangan keluarganya, tiada siapa-siapa, kemudian ditampung oleh suatu keluarga. Dibesarkan, disekolahkan, dibiayai, disayangi, dan seterusnya. Begitu dia besar, dia kuat, orang tua asuhnya sudah mulai tua, orang tua asuhnya diinjak-injak, dibentak. Pokoknya tinggal di rumah orang yang membiayainya, mengurusinya, tapi dia semena-mena dan semaunya. Kira-kira kalau kita menemukan orang seperti ini, bagusnya diapain? Ditendang saja. Kenapa? Sudah diurusi, sudah dibiayai, sudah diselamatkan kehidupannya. Malah dia menginjak-injak orang yang telah menolongnya. Nah sekarang, sesungguhnya kita ini adalah dalam nikmatnya Allah. Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat hidup, nikmat punya keluarga, nikmat iman. Segala nikmat yang kita miliki. Tapi mengapa kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya? Mata yang begitu indah, mampu melihat keindahan, mengapa mata ini digunakan untuk sesuatu yang dimurkai Allah? Tangan bisa bergerak melakukan banyak hal untuk kehidupan kita. Kenapa tangan digunakan untuk yang nikmat Allah ini digunakan bermaksiat kepada Allah? Kaki Allah berikan sehat luar biasa. Kenapa kaki yang Allah berikan ini digunakan melangkah kepada kemaksiatan kepada Allah? Yang ketiga, kalau engkau mau maksiat, maka pastikan bahwa engkau tidak tinggal di bumi ataupun di bawah langitnya Allah. Kenapa? Contoh yang sama. Kalau kita ditampung di rumah seseorang, kita justru mengganggu penghuni rumahnya. Apa jadinya? Kita tinggal di buminya Allah. Kita tinggal di bawah langitnya Allah. Mengapa engkau bermaksiat kepada Allah? Yang keempat, boleh kalau engkau mau maksiat. Tapi pastikan engkau bisa menolak kematian. Engkau bisa menolak datangnya malaikat penjemput nyawa. Malaikat Israel. Kalau malaikat Israel datang, hei malaikat tunggu dulu. Jangan cabut nyawa saya sekarang, tunggu saya tobat. Nih 5 juta. Kurang kata malaikat. 10 juta kurang. 50 juta kurang. 100 juta kurang kata malaikat. Malaikat ini ternyata mata duitan. Saya bukan mata duitan kata malaikat. Tapi memang saya tidak butuh duit. Hei malaikat, tidak tahukah kamu? Saya ini orang yang paling hebat di sini. Berapa banyak sudah saya membunuh orang. Orang-orang yang kamu bunuh, saya yang mencabut nyawanya. Ya. Kalau kita tidak bisa menolak kematian, tidak mampu melawan daripada malaikat maut, jangan sekali-kali engkau bermaksiat. Sekiranya engkau bermaksiat dan di saat itu malaikat mencabut nyawamu, maka su'ul khatimah, mati dalam keadaan keburukan, neraka jahanam, na'udzubillah wal'iyazubillah. Yang kelima, apabila engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah,
engkau ditetapkan masuk ke dalam neraka, dilemparkan engkau ke neraka. Sebelum dilemparkan ke neraka, minta kepada Allah, ya Allah, saya menyesal, ya Allah, saya tobat, saya ingin kembali ke dunia untuk beribadah, memperbaiki kesalahan saya. Jika setelah kematian engkau ditetapkan ke neraka, engkau masih bisa kembali ke dunia, maka silahkan bermaksiat. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Allah di dalam Al-Quran pun sudah menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang yang zalim dalam kehidupan dunia, durhaka dalam kehidupan dunia, setelah dia meninggal dunia, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Tapi tidak, kata Allah, sekalipun dikembalikan ke dunia, dia tetap dengan cara dan kemaksiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita tidak berani-berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Gunakan fasilitas nikmat untuk taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.